Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Semonogi. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan penerimaan CPNS khusus untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena setiap tahunnya biasanya CPNS untuk Kemenkumham ini selalu menjadi favorit bagi teman-teman semua, terkhusus bagi teman-teman yang lulus SMA, karena banyak formasi biasanya dibuka setiap tahun untuk CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, seperti biasa teman-teman, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, bantu dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share tentunya. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuka website resmi dari Kemenkumham, dan di sini sudah ada postingan terkait untuk info terkini pengumuman pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2021. Nah, di sini bisa kita download filenya teman-teman. Namun sebelum kita download filenya di sini, kita lihat dulu pengumuman apa saja yang ada di sini. Itu mulai misalnya sini ada jenis formasi CPNS, dan ini untuk alur, silakan dilihat nanti. Nah, untuk jenis formasinya di sini ada umum, penyandang disabilitas, kemudian putra putri Papua dan Papua Barat lulusan terbaik. Kemudian juga ada syarat pendaftaran yang harus teman-teman persiapkan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS untuk Kemenkumham ini. Yang pertama itu ada KTP, sama seperti pada umumnya teman-teman. Kemudian akte kelahiran atau surat keterangan lahir, kemudian pas foto 4x6, kemudian swafoto selfie, ijazah asli, transkrip nilai asli, surat lamaran, surat pernyataan, dan surat keterangan berbadan sehat. Jadi ini resmi ya teman-teman, persyaratan yang ditetapkan oleh langsung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, untuk tahapan seleksi sendiri itu ada pendaftaran online nantinya, tentunya di pendaftarnya di SSCSN BKN, kemudian seleksi administrasi, kemudian ada SKD melalui CAT, kemudian seleksi kompetensi bidang. Nah, ini untuk lebih lengkapnya teman-teman nanti bisa kunjungi langsung website resmi dari Kemenkumham ini untuk mengenai tahapan seleksi calon ASN 2021, karena di sini sudah lengkap sekali terkait dengan pengumuman untuk penerimaan CPNS Kemenkumham, mulai dari seperti untuk unduh dokumen. Nah, di sini ada untuk dokumen mengenai surat lamaran yang harus teman-teman persiapkan. Di sini bisa kita lihat itu ada surat lamaran untuk non SLTA, kemudian ada surat lamaran untuk SLTA, kemudian ada surat pernyataan 13 poin. Nah, di sini juga ada disediakan buku petunjuk pelaksanaan CPNS. Jadi teman-teman bisa langsung saja download semua file yang ada di sini ya, unduh dokumen. Namun kita lihat langsung terkait dengan pengumuman formasi yang disediakan oleh Kemenkumham pada tahun 2021 ini. Kita lihat di sini, saya sudah klik tadi. Nah, ini dia filenya teman-teman. Kita langsung saja ke poin intinya ya, terkait dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi kebutuhan yang disiapkan oleh Kemenkumham di tahun 2021. Di sini kita lihat di sini untuk penjaga tahanan. Ya, untuk penjaga tahanan itu untuk SLTA sederajat itu jumlah kebutuhannya mencapai 3.876. Sedangkan untuk pemeriksa keimigrasian ini untuk SLTA juga sederajat itu 95. Sedangkan untuk D3 keperawatan juga ada, kebidanan, kemudian sampai dengan D3 akuntansi dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa lihat semua jumlah formasi yang disiapkan oleh Kemenkumham untuk CASN tahun 2021. Nah, untuk terkait dengan kriteria pelamar, tentunya ini harus teman-teman ketahui. Di sini kita lihat untuk ketentuan pelamar. Yang pertama untuk kebutuhan umum itu merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Yang pertama itu ada kebutuhan khusus, nanti terdiri dari putra putri lulusan terbaik yang berpredikat dengan pujian atau komblot. Bisa teman-teman baca di sini ketentuannya. Kemudian ada lagi penyandang disabilitas, bisa teman-teman baca di sini. Kemudian untuk putra putri Papua dan Papua Barat juga ada di sini, silahkan dibaca teman-teman, download saja filenya nanti. Kemudian untuk persyaratannya, di sini untuk persyaratan tentunya yang pertama itu WNI, warga negara Indonesia, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat NKRI, dan kemudian memiliki intelijensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Nah, ini silakan nanti teman-teman juga baca secara lengkap untuk persyaratan
seleksi CPNS Kemenkumham di tahun 2021. Nah, untuk kemudian jenis kebutuhan umumnya di sini kita lihat perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri dan lain sebagainya bisa dibaca juga di sini teman-teman. Untuk SLTA, ini saya fokuskan di SLTA ya. SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disertakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini bagi teman-teman yang nanti mungkin dari SMA atau SLTA dari luar negeri, maka harus disetarakan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian bagi SLTA sederajat yang berasal dari dalam negeri itu terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan atau terdaftar di Kementerian Agama. Jadi ini yang bisa ikut seleksi di CPNS untuk Kemenkumham di tahun 2021. Nah, ini untuk jenis kebutuhan lulusan terbaik silakan dibaca. Disabilitas Papua Putri dan Putra Putri Papua dan Papua Barat silakan. Kemudian untuk terkait dengan usia itu maksimal 35 tahun, 0 bulan, 0 hari untuk kualifikasi pendidikan serata 2 ya. Kemudian minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun, 0 bulan, 0 hari untuk kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Nah, untuk tinggi badan, nah ini banyak bertanya juga terkait dengan tinggi badan. Di sini sudah ditetapkan tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian itu pria minimal 165 cm, sedangkan untuk wanita minimal 160 cm. Di mana pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat itu harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam EKTP, teman-teman. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan EKTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, itu wajib nanti membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Nah, untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian, jenis kebutuhan khusus untuk putra putri Papua dan Papua Barat itu nanti wajib berdomisili di Papua dan Papua Barat. Nah, ini tata cara pendaftarannya, silakan di-download untuk buku petunjuk pendaftarannya tentunya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga rekap dari formasi CPNS untuk Kemenkumham. Bisa kita lihat di sini mulai dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara, teman-teman. Di sini kita lihat yang membuka ya. Untuk Aceh bisa kita lihat di sini itu putra jabatan pemeriksa keimigrasian penjaga tahanan ya. Di sini bisa lihat jumlahnya itu sangat banyak nih. Kita kalau perhatikan yang paling banyak membuka formasi itu di Provinsi Jawa Tengah, teman-teman ya. Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Aceh, kemudian di Bali. Nah, ini teman-teman bisa cek langsung secara totalnya itu 3.870 untuk SMA di CPNS Kemenkumham tahun 2021. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini bagi teman-teman yang lulusan SMA tentunya untuk menjadi CSN di tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa langsung saja kunjungi website ini. Nanti saya cantumkan alamat link website untuk CPNS kemenkumham.go.id. Kemudian sini juga lengkap ya teman-teman, ada surat lamaran yang sudah bisa diisi nanti teman-teman, mulai dari surat pernyataan, kemudian ada juga surat lamaran untuk SLTA. Kemudian ada juga di sini format surat lamaran dokter S2, S1 dan D3, ini non SLTA. Silakan dikunjungi website resmi dari Kemenkumham ini untuk informasi CPNS tahun 2021. Itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.